Selamat datang di video saya. Nama saya Fiery Fiandris Hashim dengan nomor identifikasi mahasiswa atau NIM 0111230233. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan atau menjelaskan langkah-langkah yang saya ambil dalam menjalankan tugas TechSkill. Dalam kelompok saya, yaitu kelompok 10 mata kuliah TechSkill, saya bertanggung jawab sebagai PIC 4. Tugas saya adalah menyiapkan pertanyaan kuesioner atau tes dalam bentuk teks yang dapat ditemukan di lampiran A1. Selanjutnya, saya bertugas untuk menempatkan respons dari subjek penelitian di lampiran B1. Dan yang ketiga, meletakkan reliabilitas internal atau Cronbach alpha di bagian bab 3 pada tabel 3.1. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah membuat lampiran A1 terlebih dahulu. Bagian A1 ini dapat ditemukan di lampiran A1. Mari kita mulai dengan lampiran A1. Yang pertama adalah bagian A1 terdapat lampiran A. Pada bagian A1 ini, kita akan membuat heading biasa terlebih dahulu untuk judulnya. Isinya akan standar seperti yang telah dipelajari. Selanjutnya terdapat pertanyaan dan jawaban dalam kuesioner. Kuesioner tersebut dapat diakses melalui tautan yang disediakan. Tautan ini dapat mudah dibuat dengan cara mengetik dan memilih click here to see the online questionnaire. Setelah itu kita dapat menambahkan tautan ke bagian insert yang merupakan sebuah hyperlink. Tautan tersebut adalah tautan menuju kuesioner yang telah dibagikan kepada subjek penelitian. Contohnya, ketika tautan tersebut diklik akan dialihkan ke soal dari kuesioner tersebut. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bagian akhir dari tautan tersebut diambil, kemudian masuk ke bagian insert dan memasukkan tautan tersebut sebagai link kuesioner yang telah dibagikan. Ini memungkinkan pengguna untuk langsung mengakses kuesioner. Hal ini berlaku untuk lampiran bagian A1 ini. Selanjutnya beralih ke lampiran B1. Kita akan membahas lampiran B. Di lampiran B1 ini, kita akan membagikan atau menunjukkan respons dari kuesioner atau tes. Respons tersebut dapat dilihat dengan mengklik click here to see the response. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika tautan tersebut diklik, akan dialihkan ke respons untuk melihat respons kuesioner yang telah diperoleh. Cara melihat respons seperti ini adalah mengklik click here to see the response. Kemudian membloknya dan menambahkan tautan sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang diambil dari hasil respon tersebut. Bagian ini kemudian di-copy dan ditempelkan ke dalam bagian insert, sehingga tautan tersebut diklik akan dialihkan ke hasil respons dari survei tersebut. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke bagian tugas ketiga dari PIC 4, yaitu menampilkan Cronbach alpha yang telah dibuat. Cronbach alpha ini terletak di bagian 3.1. Pertama-tama, kita akan mencari Cronbach alpha-nya. Setelah menemukannya di bagian Cronbach alpha ini terdiri dari hasil perhitungan Cronbach alpha. Untuk melihat hasil perhitungannya, kita dapat klik di sini untuk melihat Cronbach alpha dengan menggunakan Microsoft Excel.
Caranya mirip dengan lampiran A1 dan lampiran B1. Saat kita klik di sini akan diarahkan ke tautan Excel yang menunjukkan informasi mengenai Cronbach Alpha. Pertama-tama caranya kita akan menyalin tautan Cronbach Alpha ini, kemudian menempelkannya di sini. Ini akan dimasukkan ke dalam bagian ini sebagai berikut. Saat kita mengklik di sini, kita akan diarahkan ke dalam Cronbach Alpha. Cronbach Alpha ini adalah perhitungan dari PIC 2 di kelompok 2. Ketika kita menyalin ini, kita akan mempaste ke dalam sini agar saat mengklik di sini dengan menggunakan insert dan memasukkan tautan Excel tadi. Kita akan diarahkan ke bagian Cronbach Alpha itu sendiri yang menunjukkan perhitungan dan hasil survei menggunakan Cronbach Alpha. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Cronbach Alpha-nya adalah 0.919229192. Baik, sekian presentasi saya sebagai PIC 4. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.